Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di luar gua Dewa Wang Chuan, sosok Suyi muncul begitu saja. Tuhan, bagaimana Anda bisa begitu terluka? The Abyss Beast, yang telah menunggu di sana, melebarkan matanya yang seperti danau emas, menunjukkan ekspresi keheranan. Dalam ingatannya, Tuhan tampaknya adalah keberadaan yang tertinggi dan tak terkalahkan, apalagi terluka, memandang langit dan langit, tidak ada lawan sama sekali. Namun, pada saat ini, tuannya terluka. Dan serius. Ini membuat Abyss Beast sedikit tidak bisa diterima. Cedera kecil, ada apa? Suyi melirik Mingyuan Beast, terlebih lagi, aku saat ini hanyalah kultivasi spiritual. Berbicara, dia duduk bersila, mengeluarkan ramuan, menelannya, dan mulai bermeditasi untuk menyembuhkan. Itu menyakitkan Anda. Tunggu, Tuhan, Anda sekarang berada di alam spiritual, tidak heran. Berbicara tentang akhir, binatang dari jurang itu menunjukkan pandangan yang tiba-tiba. Segera, itu membeku lagi, fase roh. Bagaimana Tuhan bisa menjadi begitu lemah tiba-tiba? Kenapa, kamu pikir aku terlalu lemah? Suyi bertanya sambil bermeditasi. The Abyss Beast buru-buru menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan takut-takut, alasan mengapa Lord menjadi begitu lemah pasti memiliki misteri besar. Bahkan jika dia membunuhku, dia tidak akan pernah berani diremehkan. Ketika berbicara, ia membuka mulutnya dan sebuah labu giok hitam muncul. Tuan, di dalam labu ini ada 3 Tian Luo Dao Guo, yang dikumpulkan oleh anak itu Yun Ziying. Ini adalah obat ajaib untuk penyembuhan, terimalah dengan senyuman. Suyi terkejut, mengangkat tangannya untuk mengambil labu giok hitam, dan menuangkan buah spiritual darinya. Benda ini hanya seukuran telur merpati, permukaannya lavender, dengan tekstur jalan alami, tembus cahaya dan harum. Ini memang Tian Luo Dao Guo, obat ajaib yang sangat langka, yang dapat memulihkan daging dan tulang orang mati, dan membantu kaisar untuk mengkonsolidasikan fondasi Dao. Buah roh seperti ini sudah cukup untuk membuat kaisar cemburu. Tapi sekarang, Mingyuan Beast memberikan ketiga Tian Luo Dao Guo kepada Suyi tanpa ragu-ragu. Kau anak kecil yang murah hati. Suyi tertawa, merasa sedikit emosional. Saya melihat Zhuangsu, binatang buas dari jurang maut, berkata, jika bukan karena Tuhan yang mengajari saya metode kultivasi, saya tidak akan pernah seperti sekarang ini. Jangan cemberut. Itu dia. Suyi melambaikan tangannya dan berkata, hidupmu hanya milikmu. Bahkan jika kamu ingin mati untukku, itu tergantung pada apakah aku setuju atau tidak. Berbicara, dia menelan buah Tian Luo Dao dan memurnikannya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Semburan panas yang hangat mengalir ke anggota badan dan tulang, dan luka serius pada tubuh Suyi sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan basis kultivasinya, yang berada di ambang kelelahan, bermunculan seperti jamur setelah hujan. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 1 cedera telah sembuh, dan bahkan Dao Xing telah kembali ke level puncaknya. Saat ini, Suyi hanya memurnikan 30% dari kekuatan Tian Luo Dao Guo. Bisa dibayangkan betapa menakjubkannya benda ini. Pada akhirnya, Suyi harus menekan kelebihan kekuatan obat dan menyegelnya di istana Daoling. Kamu harus menyimpan 2 sisanya. Suyi melemparkan labu giok hitam ke binatang itu. Setelah itu, dia bangkit dari tanah dan melihat ke atas, tetapi dia melihat banyak kabut di kehampaan, menutupi langit, membuatnya tidak mungkin untuk melihat langit dengan jelas. Ini masih sebelum fajar. Berapa lama? Suyi bertanya. The Abyss Beast berkata dengan cepat, 2 jam. Suyi mengeluarkan kursi rotan, berbaring dengan malas, mengeluarkan kendi anggur, meminumnya, dan berkata kali ini, sebelum fajar, Anda dapat berbicara tentang kebingungan yang Anda temui dalam latihan Anda. Semangat The Abyss Beast terangkat, dan matanya bersinar dengan kegembiraan. Bagaimana bisa tidak jelas, kesempatan langka dan berharga apa yang bisa membuat Tuhan menjelaskan keraguan secara langsung. Ini tidak kurang dari ciptaan yang hebat. Jika Anda memberitahu anak itu Yun Ziying, dia akan sangat cemburu. Menghentikan pikirannya, Abyss Beast mulai dengan rendah hati meminta nasihat.
Sebenarnya, Abyssal Beast adalah sejenis binatang spiritual bawaan, dan agak berbeda dari genus iblis di dunia. Bahkan garis keturunan Tao teratas seperti Meng Po Hall sulit untuk memberikan bantuan dalam praktiknya. Tapi tentu saja itu tidak bisa membantu Sui. Di kehidupan sebelumnya, dia mungkin memiliki gelar penguasa 10.000 jalan, dan dia telah berkecimpung di hampir semua jalur spiritual dunia. Sui menjawab sambil minum. The Abyss Beast mendengarkan dengan seksama dan meminta saran dengan pikiran terbuka. Waktu berlalu. Ketika hampir subuh, Sui bangkit dari kursi rotan dan berkata, "Oke, ayo kita ke sini, sudah waktunya aku pergi." Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, jika aku membawamu pergi, orang-orang tua di Aula Meng Po akan marah dan meneriakiku, itu terlalu merepotkan." The Abyss Beast berkata dengan marah, "Mereka berani." Sui tertawa dan berkata, "Kamu berlatih dengan baik di sini. Ketika Yun Ziying kembali, jika kamu benar-benar tidak ingin tinggal di Aula Meng Po, katakan saja padanya." Sui tertegun, dan berkata, "Jika saya masih dalam hantu pada waktu itu, saya akan memberi Anda kesempatan." Sui tersenyum dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Apakah seseorang datang untuk bertanya mengapa kamu mengubah sesuatu di siang hari?" Ming Yuan Bis berkata, "Ya, itu adalah Gu Zongsun, imam besar istana Meng Po saat ini, tetapi saya tidak memberitahu dia tentang Tuhan." Sui mengangguk dan berkata, "Jangan bicarakan aku dengan orang lain." The Abyss Beast dengan senang hati setuju, "Jangan khawatir, Tuhan, aku akan tutup mulut." Segera, dia ragu-ragu dan berkata, "Tuan, Anda telah membobol gua ilahi Wang Chuan sebelumnya untuk percobaan, dan jejak yang tersisa mungkin tidak disembunyikan dari orang-orang di kuil Meng Po." Begitu dia mengatakan ini, Sui menyela sambil tersenyum, berkata, "Katakan saja kepada mereka bahwa aku pernah ke sini, Sui." "Sui, si kecil, beri aku tumpangan lagi." Sui berbalik dan berjalan ke kejauhan. Sampai sosok Sui menghilang, binatang abis bergumam pelan, "Tuan, Anda harus berhati-hati." Puncak musim gugur. Ketika Sui kembali ke paviliun, fajar menyingsing, dan seberkas cahaya menembus malam dan menerangi langit dan bumi, dan 9 angin gunung Naihesensan bermandikan langit yang megah dan cerah. Awan mengepul dan awan penuh dengan awan. "Tuan Su, kamu kembali. Orang tua buta menyambut Anda." Sui mengangguk dan berkata, "Kami akan pergi ketika Cui Jingyan tiba." "Bagus." Orang tua buta itu setuju. Dia dengan bijak tidak bertanya apa yang dilakukan Sui di Wang Chuan Divine Grotto tadi malam, tetapi dia sangat menyadari bahwa aura di tubuh Sui tampak sama kusamnya seperti sebelumnya. Aneh, tetapi tampaknya beberapa perubahan luar biasa telah terjadi. Sepertinya Tuan Su pasti telah mencapai banyak hal dalam kultivasi tadi malam. Orang tua buta itu diam-diam berkata. Setelah menunggu lama, Cui Jingyan datang. "Tuan Muda Su, saya menulis surat ke klan tadi malam untuk memberitahu ayah saya bahwa kita akan kembali." Cui Jingyan tersenyum manis, dan suaranya renyah dan dingdong, "Selain itu, saya telah meminta para tetua sekte, kita dapat meminjam susunan teleportasi sekte, dan pergi ke bagian paling selatan sungai yang terlupakan terlebih dahulu." Sui menggelengkan kepalanya dan menyela, "Jika Anda tidak terburu-buru, mengapa Anda perlu menggunakan susunan teleportasi? Saya berencana untuk berjalan-jalan ketika saya pergi ke keluarga Cui Anda." Dia sedikit mengernyit dan mengingatkan, "Tuan Muda Su, jika Anda melakukan ini, bukankah itu berarti Anda akan memberi ketiga pendeta itu kesempatan lagi untuk berurusan dengan Anda?" Sui mengangguk dan berkata, "Iya." Dia memandang Sui dengan tidak percaya, dan akhirnya menyadari bahwa Sui memang tidak takut dikejar, dan bahkan berharap untuk dikejar. Ini benar-benar gila. Cui Jingyan tumbuh begitu besar, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat ada karakter roh yang begitu berani di dunia ini, dan saya tidak sabar untuk diburu oleh Kaisar. Namun, mengingat aspek misterius Sui, Cui Jingyan akhirnya menolak gagasan untuk membujuk lagi. Gadis itu berkata dengan cemberut, "Rute yang aku rencanakan untukmu dengan niat baik, selama kamu berlari cukup cepat,
kamu dapat menghindari dikejar dan dibunuh oleh 3 pendeta, tetapi kamu harus mengambil keputusan sendiri. Berbicara, dia mengangkat wajah kecilnya dan menatap Sui dengan matanya yang indah, karena kamu bersikeras mencari pelecehan, maka aku tidak repot-repot membujukmu lagi, paling-paling hanya ketika kamu akan dibunuh. Ketika Anda jatuh, pergi dan mintalah 3 imam kurban untuk berbelas kasih dan menyelamatkan hidup Anda. Sui tertawa terbahak-bahak. Dapat dilihat bahwa gadis itu mengkhawatirkan urusannya sendiri tadi malam. Namun, bukan berarti dia tidak menghargainya, dan bukan hanya mengajari Na Yuanlining melakukan sesuatu. Dalam perjalanan ke keluarga Cui, dia harus pergi ke suatu tempat untuk mengambil sesuatu yang tersisa di kehidupan sebelumnya. Jika Anda meminjam susunan teleportasi, Anda akan melewatkannya. Ayo pergi. Sui berjalan menuju paviliun. Old Blind dan Cui Jingyan mengikuti. Sepanjang jalan, Cui Jingyan menunjukkan jalan, Sui dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan Naihesensan dan menuju ke selatan. Sementara itu, di puncak Yunlai, di Gua Imam Besar, mereka tidak meminjam susunan teleportasi. Ketika dia mendengar berita bahwa Sui dan yang lainnya telah pergi, Imam Besar Gu Zongsun mengerutkan kening dan berkata dengan wajah bingung, "Anak itu, apakah kamu benar-benar takut mati?" Lembah Imam Besar Zongsun terkejut. Dia tahu sejak awal bahwa Cui Jingyan berencana untuk meminjam formasi teleportasi Zongmen untuk membawa Sui ke keluarga Cui. Jadi, saya membuat beberapa persiapan untuk ini sebelumnya, berpikir bahwa bahkan jika saya pergi melalui susunan teleportasi, Sui juga tidak dapat terbang. Tapi siapa sangka, Sui dan yang lainnya berubah pikiran. Suara dari timur dan barat. Tidak, jika kamu tidak menggunakan susunan teleportasi, dengan langkah kaki mereka, kamu tidak akan dapat meninggalkan wilayah sungai yang terlupakan selama 10 hari setengah. Gu Zongsun mengerutkan kening, Sui ini. Obat apa yang dijual di labu? Imam Besar, apa yang ingin Anda lakukan? Wilayah Wangchuan adalah situs istana Meng Po kami. Semua kekuatan utama di wilayah Wangchuan semuanya adalah pemimpin istana Meng Po kami. 3 pendeta Yuanlining di samping memiliki mata dingin, selama Anda memberi perintah, kekuatan besar itu dapat bertindak sebagai mata dan telinga kita, sehingga dimanapun Sui muncul, dia dapat digunakan oleh kita. Secepatnya. Begitu Sui disebutkan, Yuanlining dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak terkatakan, dan dia ingin segera mengirim untuk menghilangkan rasa malu. Kamu tidak ingin terbawa oleh kemarahanmu. Mata Gu Zongsun berkedip, tindakan Paman Lu Changming kemarin jelas sedikit tidak normal. Dia sepertinya membantu Sui, tetapi sebenarnya ada tanda-tanda mengobarkan api. Berbicara tentang ini, dia bergerak di dalam hatinya dan berkata, "Baiklah, Anda mengambil 5 pengorbanan dan bertindak bersama." 5 pengorbanan. Yuanlining terkejut, untuk apa kau membawanya? 5 pengorbanan adalah murid dekat Paman Lu Changming, dan hubungan dengan Paman Lu adalah yang paling dekat. Pada tahun-tahun awal, Paman Lu telah memutuskan untuk menyerahkan jubah ke 5 pengorbanan, mengerahkan segala cara untuk membantu kelimanya. Pengorbanan untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Gu Zongsun berkata dengan ringan, "Kamu membawa 5 imam kurban untuk berurusan dengan Sui, jika sesuatu terjadi pada 5 imam kurban, apakah menurut Anda Tuan Lu masih bisa duduk diam?" Yuanlining mengerutkan kening dan berkata, "Ini hanya untuk berurusan dengan Sui, mengapa Anda perlu membuat perhitungan seperti itu?" Dia merasa bahwa Gu Zongsun membuat keributan. Gu Zongsun tersenyum dan berkata, "Kemarin, karena Tuan Lu bergabung dan mencegah kita membuat kesepakatan dengan Sui, sekarang, bagaimana kita bisa membiarkan orang tuanya berhenti duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau? Terlebih lagi, tidak salah untuk membiarkan 5 pengorbanan mengambil tindakan dengan Anda, karena kesempatan besar seperti spesies biru dan hijau." Berbicara tentang ini, dia memandang Yuanlining dan berkata, "Masalah ini diselesaikan, bahkan jika Tuan Lu yang harus disalahkan nanti, saya akan menanganinya sendiri." Yuanlining mengangguk, bangkit dan berkata, "Aku akan pergi mencari 5 korban." LV Changqing sedang minum teh dengan santai ketika Yuanlining datang. "The High Priest memiliki perintah bagi Anda untuk melaksanakan misi dengan saya."
Yuan Lining mengungkapkan niatnya secara langsung. Meskipun dia adalah seorang pendeta, dia adalah seorang kaisar, jauh dari Lu Changqing. Lu Changqing tertegun sejenak, lalu bangkit dan berkata, berani menanyakan 3 korban, tugas apa yang ingin dilakukan imam besar untuk kita lakukan? Yuan Lining berkata, temukan Sui dan bawa kembali benih Changqing. Dia tidak repot-repot menyembunyikan hal-hal seperti ini. Ekspresi Lu Changqing tiba-tiba berubah, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, saya tidak berani melanggar perintah imam besar, jadi ayo pergi sekarang, saya akan menyapa Tuan, dan ketika saya kembali, saya akan berangkatlah dengan 3 imam kurban. Yuan Lining menggelengkan kepalanya dan berkata, waktunya mendesak, jadi tidak ada penundaan. Hati Lu Changqing tenggelam, dan dia berkata, harus pergi sekarang. Yuan Lining mengangguk, iya. Ekspresi LV Changqing berubah, dan akhirnya, iya. Saat ini, imam besar bertanggung jawab atas semua urusan sekte, dan pengorbanan ketiga Yuan Lining adalah seorang kaisar. Dalam hal ini, dia hanya ingin menolak. Segera, Yuan Lining membawa Lu Changqing dan meninggalkan Gunung Suci Naihe. Hanya setengah jam kemudian. Puncak sore. Di sebuah rumah gua, Lu Changming, yang sedang memangkas bunga dan tanaman, tiba-tiba mengerutkan kening. Di masa lalu, muridnya Lu Changqing akan datang untuk menyambutnya setiap pagi dan menanyakan tentang latihannya. Tapi hari ini, dia telah menunggu selama setengah jam, dan Lu Changqing belum juga datang. Pasti ada yang salah dengan ini. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar di luar gua. Tuan Lu, saya di sini untuk menyambut Anda atas nama saudara muda Lu. Kelopak mata Lu Changming melonjak, dia berjalan keluar dari gua, dan melihat Gu Zongsun berdiri di sana, menundukkan kepalanya dan membungkukkan tangannya, dengan tatapan hormat. Aku di sini untuk menyambut Changqing. Apa maksudmu? Lu Changming mengerutkan kening. Gu Zongsun berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saudara muda Lu memiliki sesuatu yang penting hari ini dan telah meninggalkan Gunung Suci Naihe dengan 3 pendeta, dan saya tahu betul bahwa saudara muda Lu akan datang kepada guru setiap hari. Aman, karena dia tidak ada di sini hari ini, aku bisa melakukannya untukmu sebagai kakak laki-laki. Wajah Lu Changming tenggelam, dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata, meninggalkan Naihe Sensan. Apa yang dia dan Yuan Lining lakukan? Suara itu berubah menjadi nada yang lebih tajam. Gu Zongsun tampaknya tidak sadar dan berkata sambil tersenyum, Tuan, jangan khawatir, di wilayah sungai yang terlupakan, tidak ada yang berani menyentuh kuil Mengpo kami, belum lagi, ada 3 imam kurban di samping saudara junior Lu. Bersama-sama, tidak ada kemungkinan terjadi kecelakaan. Kata-kata ini fasih. Tetapi semakin dia mengatakan ini, semakin Lu Changming menyadari bahwa itu tidak baik, wajahnya menjadi suram, dan dia berkata, kamu meminta Changqing untuk mengikuti Yuan Lining untuk berurusan dengan Sui. Gu Zongsun berkata, ini bukan untuk berurusan dengan Sui, tetapi untuk membawa kembali benih Azure Green. Keberuntungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sebagai seorang pemuda di alam fase roh. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Changming sudah marah, dan berkata dengan tajam, oke, kamu Gu Zongsun berani mengandalkanku. Dia menakutkan, dan sebagai nafas alam misterius, kekosongan di dekatnya bergetar dan merengek. Gu Zongsun berkata dengan tenang, Paman, Anda telah salah paham dengan saya. Sebelum Kepala Aula dan Tetua Agung pergi, mereka meminta saya untuk mengurus sekte tersebut. 3 kurban, atau 5 kurban, semuanya adalah keturunan dari kuil Mengpo kami. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai perhitungan ketika saya mengirim mereka untuk bertindak? Melihat penampilan tak kenal takut Gu Zongsun, Lu Changming, yang awalnya marah, tiba-tiba menjadi tenang. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya Sui? Lu Changming berkata dengan dingin. Tanpa menunggu Gu Zongsun menjawab, dia berkata, jika pengaturanmu kali ini membunuh Yuan Lining dan Changqing, konsekuensinya. Bisakah kamu membayarnya? Mata Gu Zongsun tiba-tiba menyusut dan mengerutkan kening, apakah Sishu berpikir bahwa seorang pemuda yang baru saja tiba di dunia bawah akan menjadi lawan kaisar? Lu Changming berkata dengan wajah dingin, kultivasinya mungkin tidak layak disebut, tetapi dia mungkin tidak dapat membantu kaisar seperti Yuan Lining.
Kalau tidak, mengapa saya menghentikan Yuan Lining kemarin? Lin Ning menyerang Su Yi. Apakah Anda benar-benar pikir aku kenyang? Kelopak mata Gu Zongsun berkedut keras, dan berkata, Paman Tuan bermaksud bahwa putra ini. Apakah ada Tuan yang melindunginya? Lu Changming menghela nafas, mengangkat jarinya ke arah Gu Zongsun, dan berkata, kamu, sedikit pintar. Setelah semua, dia melangkah pergi. Kemana kamu pergi? Gu Zongsun bertanya dengan cepat. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kamu mendorong Changqing ke dalam lubang api, aku tentu saja. Untuk memadamkan api. Di kejauhan, suara dingin Lu Changming dengan kemarahan terdengar. Dan sosoknya telah lama menghilang. Gu Zongsun tampak tidak yakin untuk beberapa saat. Melihat perilaku Lu Changming saat ini, dia memastikan satu hal. Lalu Su Yi, benar-benar ada masalah. Tidak heran kamu orang tua bercampur kemarin untuk mengipasi api, jelas ingin menggunakan tangan Su Yi untuk mengalahkanku dan 3 pengorbanan. Wajah Gu Zongsun muram. Dia tahu betul bahwa Lu Changming, sebagai kaisar dari kerajaan Suanyo, sangat marah pada saat ini dan harus pergi untuk menyelamatkan sesegera mungkin, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa Su Yi berasal dari benua Changqing di belakang pemuda itu, ada kemungkinan besar benar-benar ada ahli yang melindunginya. Kalau tidak, mengapa Lu Changming harus panik? Mengapa marah? Memikirkan hal ini, Gu Zongsun mau tidak mau berkeringat dingin. Dia pikir itu hanya masalah sepele untuk merebut benih hijau di tangan Su Yi. Dengan kekuatan istana Mengpo mereka, itu sudah cukup untuk membuat seorang pemuda seperti Su Yi menundukkan kepalanya dengan patuh. Tapi sekarang tampaknya, ini jauh dari sesederhana itu. Untungnya, saya meminta ketiga pendeta untuk bertindak bersama dengan 5 pendeta sebelumnya, sehingga orang tua Lu Sishu tidak bisa melihat api dari sisi lain, jadi dia harus menyeka pantatnya. Gu Zongsun memikirkan hal ini, dan selain menjadi santai, dia merasakan ledakan depresi yang tak terlukiskan. Apakah ada alasan? Di hati orang-orang duniawi di dunia lain, dunia bawah penuh dengan warna-warna menakutkan, sama menakutkannya dengan api penyucian. Faktanya, neter tidak. Namun, dibandingkan dengan pesawat dunia lain, jelas ada lebih banyak tempat menakutkan di dunia bawah. Seperti Guimen Pass, Huangquan Road, Rebirth Pond, City of Death, masih dikenal sebagai tempat terlarang. Di dunia bawah, masih banyak tempat terlarang yang tidak diketahui. Seperti Lautan Kepahitan, tidak ada yang tahu seberapa luas wilayah laut ini dan berapa banyak rahasia yang disembunyikannya. Setelah meninggalkan Gunung Suci Naihe, Su Yi dan rombongannya menuju ke selatan. Apa yang akan dia tuju adalah tempat terlarang di wilayah sungai yang terlupakan. Alam suasana. Dalam kehidupan sebelumnya, dia meninggalkan sesuatu di dalamnya. Matahari pagi cerah dan gunung-gunung serta sungai-sungai sangat luas. Su Yi dan rombongannya terbang melintasi langit dan melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai. Kecepatannya tidak cepat, tetapi tidak lambat. Su Yi dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan langit dan bumi di Netherworld benar-benar berbeda dari benua Changqing, dengan atmosfer yang tebal, luas, dan kuno. Hanya kekuatan surga dan bumi semacam ini yang dapat membawa kultivasi yang kuat di tingkat kaisar. Dibandingkan dengan waktu luang dan kenyamanan Su Yi, Cui Jingyan tampak sibuk, melihat sekeliling dari waktu ke waktu, dengan ekspresi khawatir di alisnya. Dia yakin bahwa 3 pengorbanan untuk mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk memburu Su Yi. Karena itu, dia bisa dikatakan berada di ambang gentar di sepanjang jalan, karena takut jika dia tidak hati-hati, 3 pendeta, Yuan Lining, akan tiba-tiba muncul. Dan ketika Cui Jingyan gelisah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.